Oke, halo teman-teman belajar kimia semuanya. Kita lanjutin ya belajar enzimnya. Jadi sekarang di video ini aku akan menjelaskan mengenai cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim bagaimana sih teman-teman? Jadi ada dua teori nih yang menjelaskan gimana cara kerja enzim. Yang pertama yaitu ada lock and key teori, dan yang kedua yaitu ada induce feed theory. Wah, apa nih ya? Kira-kira masing-masing definisinya. Oke, aku jelasin ya satu persatu. Pertama, kita mau dari lock and key. Nah, dari namanya aja teman-teman udah kebayang nggak sih maksudnya gimana gitu kan? Jadi, lock and key ini diibaratkan sebagai enzim dengan substrat itu ibarat gembok dan anak kuncinya gitu ya, anak gemboknya gitu atau kuncinya gitu. Jadi, misalkan aku gambarkan ya, misalkan di sini kita punya enzim. Ya, kita punya enzim. Dan di sisi lain kita punya substrat. Misalkan ini substratnya. Ya. Nah, keduanya akan bereaksi nih. Jadi menurut teori lock and key ini, enzim dan substrat akan berikatan apabila keduanya cocok gitu kan, sehingga akan terbentuk kompleks enzim substrat seperti berikut ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi klop gitu antara enzim dengan substratnya. Ini disebut sebagai kompleks enzim substrat. Nah, setelah bentuk kompleks akan terjadi produk gitu ya. Akan dihasilkan produk. Misalkan jadinya seperti ini. Enzimnya akan selalu dihasilkan kembali teman-teman, dan akan dihasilkan substrat dan produknya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah keduanya merupakan produknya ya ini ya. Ini produk, sementara ini enzimnya dihasilkan kembali. Oke, seperti itu ya. Jadi spesifik satu anak gembok atau satu substrat hanya bisa mengikat pada satu enzim gitu, yang dimana ininya harus sesuai gitu ya bentuk dari sisi aktif dari enzimnya, seperti itu. Kalau nggak cocok maka tidak akan bisa gitu ya. Ini untuk teori yang pertama. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu induced feed theory. Nah, di induced feed theory ini berbeda dari lock and key, di mana lock and key harus sudah sama dari awal. Sementara induced feed ini memandang bahwa sisi aktif enzim itu fleksibel. Fleksibel di mana ketika substrat masuk, maka bisa berubah gitu ya, sisi aktifnya bisa menyesuaikan gitu. Contohnya gimana? Oke, contohnya gini ya. Misalkan kita punya enzim seperti berikut nih ya. Nah, dan kita punya, sebentar kita namain dulu ya. Sini enzim, sini kita punya substrat. Nah, ini kan kalau misalkan kita reaksikan, ini kan kalau misalnya kita mengacu pada teori lock and key, maka nggak cocok kan ya ini bentuk sisi aktif dari enzimnya dengan bentuk dari sisi aktif dari substratnya yang berbeda gitu ya. Tapi pada teori induced feed ini bisa gitu, dimana nantinya ketika substratnya masuk ke dalam sini, sisi aktif enzimnya akan menyesuaikan dengan bentuk si substratnya gitu. Jadi enzimnya akan kurang lebih akan menyesuaikan gitu bagaimana bentuk si substratnya. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi ini sudah terbentuk kompleks enzim substrat. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah beres, maka
enzimnya akan terbentuk lagi dan enzimnya akan kembali seperti bentuk semula kembali gitu. Jadi bukan seperti yang sini, tapi menjadi bentuk ke semula yang di awal yang ini ya, yang awal ini. Jadi akan terbentuk enzim yang awal lagi tuh, dan ditambah produknya gitu ya, dimana nanti substratnya gitu ya, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini produk, ini enzimnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk cara kerja enzim ada dua, ada lock and key, di mana enzim dan substrat harus cocok sisi aktifnya untuk bisa berikatan dan akan terbentuk produk gitu ya. Dan enzimnya tetap seperti semula dan nanti akan terbentuk produk di bagian akhir. Nah, yang kedua ada industri teori, di mana sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga ketika substrat masuk meskipun dia nggak cocok, dia akan konformasi sisi aktif enzimnya akan menyesuaikan gitu, akan mengikuti dengan substratnya. Nah, ketika sudah dihasilkan produk, enzimnya akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah cara kerja enzim. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.